Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji dan memanjatkan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini. Setelah sebelumnya kita tidak berjumpa dengan waktu yang lumayan lama karena Ramadan dan pasca Ramadan. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dipertemu dan dikumpulkan kembali olehnya di rumahnya yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita. Gimana kabar antum semua? Mudik semua kemarin? Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar menjadikan kita dari salah satu golongan yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa ala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Juga di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karenanya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala juga menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutabazilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Wal mutajalisina fi, mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan rumah Allah Jalla wa ala, terkhusus yang di dalamnya dilaksanakan majelis ilmu agama, adalah sebaik-baik tempat untuk kita saling bertemu dan saling menyapa di antara kita. Karena Nabi SAW bersabda, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga karena Nabi SAW bersabda, wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun sakinah ilahi kepada mereka. Makanya kita melihat dan merasakan tiada majelis di mana kita di dalamnya duduk berkumpul sesama kita yang lebih menenteramkan jiwa kita daripada majelis ilmu agama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat ilahi. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Teman-teman yang ana cintai dan muliakan, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Sahihul Bukhari. Pembahasan Al-Fitan,
hadis-hadis Nabi SAW terputar fitnah akhir zaman. Dan telah kita ketahui bersama bahwa definisi atau makna dari kata fitnah yang jamaknya adalah fitan memiliki 11 makna di dalam Al-Quranul Karim dan telah kita sebutkan semuanya. Dan di antara makna fitnah adalah huru-hara yang menimpa umat beliau terkait darah di antara mereka. Peperangan, pembantaian, dan perselisihan di antara mereka. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengangkat bab yang keempat. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. Sungguh celaka bangsa Arab karena kejelekan yang sudah dekat waktunya. Maksudnya di sini adalah Ya'juj wa Ma'juj yang akan kita baca hadisnya setelah ini. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW mengkhususkan Arab di dalam sabda beliau ini? Apakah mereka lebih jelek daripada non-Arab? Bukan demikian. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Kitab Al-Fitan beliau, karena ketika Nabi SAW hidup di masa itu, keumuman manusia yang Islam adalah orang Arab. Maka sabda beliau ini mencakup mereka dan siapa saja yang masuk ke dalam agama ini. Celaka di sini maksudnya sebagai peringatan. Ya. Karena terkadang kalimat wail diucapkan oleh orang Arab dan mereka tidak menginginkan maknanya. Makna dari kata wail adalah celaka. Tapi terkadang mereka mengucapkannya untuk suatu keseriusan dan tidak bermaksud dengan maknanya kepada orang yang dia ucapkan. Sebagai contoh, Nabi SAW ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna ala ma natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihisab, akan diperkarakan atas ucapan-ucapan yang telah kita ucapkan? Maka Nabi SAW menjawab, thaqilatka ummuk. Di sini nggak boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan artinya sungguh celaka ibumu, wahai Mu'adz. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang Arab karena suatu keseriusan dan mereka tidak menginginkan makna. Ini di antara contoh yang menunjukkan kayanya bahasa Arab dan terkadang ada kata-kata Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke selain bahasa Arab. Contoh lainnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa lidiniha. Fadfar bizati din. Setelah itu Nabi mengatakan taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena harta, karena kecantikan dan bangsawannya serta agamanya. Maka prioritaskan yang kuat agamanya. Taribat yadak. Sungguh celaka dirimu. Ini enggak perlu diterjemahkan karena kalimat taribat di sini kata Imam Nawawi dan yang lainnya sama seperti waihak, wailul lak, taqilatka ummuk, yang tidak dimaksud maknanya. Jelas? Nabi memberikan peringatan akan celakanya, terancamnya orang-orang yang telah berada di dalam Islam karena suatu fitnah yang sudah dekat waktunya, yaitu fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Mari kita simak hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Malik bin Ismail. Qala haddatsana Ibn Uyainah. Annahu sami'a Az-Zuhri an Urwah an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Habibah an Zainab binti Jahsh radhiyallahu anhunna annaha qalat. Imam Malik mengatakan telah menyampaikan kepada kami Malik bin Ismail. Malik bin Ismail mengatakan telah menyampaikan kepada kami Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah. Beliau menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar Az-Zuhri. Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Muhammad. Beliau orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi SAW di masa tabi'in atas perintah sang khalifah di masa itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Imam Az-Zuhri. Beliau meriwayatkan dari Urwah dari Zainab binti Ummi Salamah.
Berarti siapanya Nabi? Zainab binti Ummi Salamah. Binti Ummi Salamah, anak tiri beliau. Karena Ummu Salamah adalah istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi setelah wafatnya suami beliau yang bernama Abu Salamah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Salamah adalah abang sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma yuharribun nasab. Kemahraman karena sesusuan itu sama dengan kemahraman senasab. Dan ini menunjukkan bahwa ipar bukanlah mahram. Sehingga apabila abang kandung kita atau abang sesusuan kita meninggal dunia, kita ingin menikahinya karena ingin menjaganya, ingin merawatnya, ini dibenarkan di dalam Islam. Nah, dan saya punya teman seorang ustadz, tidak pernah disebutkan, beliau menikahi kakak iparnya yang lebih tua 20 tahun dari beliau. Setelah abang kandung beliau meninggal dunia demi menjaga ponakannya yang sudah yatim. Demi menjaga ponakan-ponakannya yang sudah yatim. Awal-awal ponakannya nggak mau. Nggak mau paman mereka menikahi ibu mereka. Karena bingung nanti mau panggil apa katanya. Tapi karena beliau setia dengan abangnya yang telah meninggal dunia, ingin merawat istri abangnya dan ingin menjaga anak-anak yatim yang merupakan ponakan kandungnya, maka beliau pun menikahinya sampai hari ini masih sebagai suami istri. Baik. Zainab adalah anak tiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai anak dari saudara beliau yang sesusuan dengan beliau Abu Salamah radhiyallahu anhu. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakziah. Dan jenazah Abu Salamah masih ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kalimat-kalimat yang menunjukkan kesedihan dari anggota keluarga yang ditinggal oleh almarhum. Maka Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa khaira. Fa innal malaikata tu'minu ma taqulun. Wahai keluarga yang ditinggal oleh almarhum Abu Salamah, jangan kalian ucapkan kalimat-kalimat kecuali yang baik. Karena malaikat akan mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Kemudian beliau mencium Abu Salamah yang sudah terbujur kaku di hadapannya sebagai abang sesusuannya. Kemudian mendoakan beliau, ya Allah ampunilah dia dan jadikanlah dia bersama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin fil 'illiyin. Nah, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah yang merupakan kakak iparnya dari Abu Salamah yang merupakan abang sesusuan beliau, untuk membaca sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dalam musibah ini. Meninggalnya suami. Karena Ummu Salamah ini adalah istri yang sangat terpukul dengan wafatnya suami beliau. Karena mereka berdua adalah dua pasangan suami istri yang terkenal dengan keharmonisan dan keromantisan. Jadilah suami yang seperti ini. Jangan sampai menjadi suami bahkan belum mati sekalipun si istri selalu berdoa diam-diam, ya Allah cepat aja nih orang. Kapan nih suami modar katanya. Saking banyaknya kezaliman yang dia lakukan pada istri. Kalau ada seorang suami meninggal dan istri benar-benar sedih, benar-benar terpukul, dan benar-benar kehilangan, menunjukkan dia suami yang baik. Nah, maka ketika Nabi SAW mengajarkan kepada beliau doa ini, ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik. Ummu Salamah sempat terbesit di hatinya. Mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Karena Abu Salamah sangat sayang kepada istrinya, sangat cinta kepada istrinya dan sangat setia kepada istrinya. Nah, tetapi beliau mengatakan, aku yakin apa yang Nabi SAW ajarkan pasti baik. Dan harus aku ikuti. Beliau pun membaca doa tersebut. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau antum gak mampu dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Indonesia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya Allah berikan aku pahala di dalam musibah ini
dan berikan aku penggantinya yang lebih baik. Nah, tak lama setelah beliau mengucapkan doa ini, Nabi pun datang setelah masa iddah beliau selesai melamar beliau sebagai istrinya. Maka beliau pun menyadari bahwa ada lelaki yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah, yang selama ini beliau menganggap tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zainab binti Ummu Salamah meriwayatkan hadis Nabi dari Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Saudari kandungnya Muawiyah. Makanya Muawiyah di dalam kitab-kitab akidah radhiyallahu anhu diberikan gelar oleh para ulama sebagai khalul mukminin, pamannya orang-orang yang beriman. Karena saudari beliau adalah ibunda kita. Ini disebut secara khusus oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah untuk membantah kaum Syiah yang selalu mencaci maki Muawiyah, dan beliau sahabat Nabi SAW. Dan mencela Aisyah dijadikan tanda khusus dari tanda-tanda khususnya kaum Syiah oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah. Kalau antum melihat di dalam sebuah ceramah ada dai kiai mencela Muawiyah, maka ketahuilah bisa jadi dia Syiah atau terpapar manhajnya Syiah dan dia tidak menyadarinya. Nah, nama beliau adalah Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah. Dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya. Di dalam kitab-kitab sirah masyhur kisah ini, namun para ulama menegaskan sanadnya tidak ada yang sahih. Setelah suaminya pindah agama. Sebelumnya mereka di Mekah bersama kaum muslimin, kemudian hijrah ke mana? Hijrah yang pertama di dalam Islam ke Habasyah, Ethiopia. Nah, demi menyelamatkan agama mereka, karena kalau mereka di Mekah seringkali mereka mendapatkan gangguan dari keluarga besar mereka dan dari masyarakat mereka. Sementara Islam di Mekah saat itu masih lemah. Maka mereka diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Meskipun Habasyah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang menganut agama Nasrani. Dan negara Nasrani. Tetapi dia punya sifat yang baik. Yaitu tidak membiarkan ada orang yang melakukan kezaliman di dalam negaranya kepada rakyatnya maupun kepada orang lain yang berada di dalam negaranya. Singkat ceritanya, setelah sekian lama Ummu Habibah berada di Habasyah, setelah hijrah bersama suami yang bernama Ubaidullah bin Jahsh dan bayinya Habibah. Setelah beliau merasakan kenyamanan beragama di Habasyah tanpa gangguan dari keluarga besarnya, dari orang tuanya yang bernama Abu Sufyan, merupakan salah satu tokoh Mekah yang sering kali menyiksa beliau dan keluarga beliau lainnya karena mengikuti ajaran Nabi SAW. Begitu beliau berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahshin dan bayinya Habibah. Beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang apabila menimpa sebagian wanita yang sudah hijrah hari ini mungkin dia akan memilih murtad. Tiba-tiba suaminya pindah agama. Namun saya ingatkan kembali sanad kisah ini, sebagian ulama menegaskan tidak ada yang sahih, namun ini masyhur dalam kitab-kitab sirah. Sebagian ulama mentakwil mungkin karena meninggal dunia. Karena sehari-harinya bermain dengan khammarin, para peminum khamar dari kalangan Nasrani. Dengan perginya suami beliau, baik dengan meninggal dunia ataukah karena pindah agama, maka tentunya di depan beliau saat itu hanya ada satu dari tiga pilihan. Dan ketiga-tiganya berat. Tetapi beliau justru memilih yang paling berat di dunia karena itu yang paling menyelamatkan beliau di akhirat. Kira-kira apa pilihan di hadapan beliau saat itu? Yang pertama, balik lagi ke Mekah. Karena kalau beliau balik ke Mekah, meskipun sehari-harinya beliau diganggu, ditampar, ditempeling oleh ayah kandungnya atau keluarga besarnya, tetapi mereka nggak akan membiarkan beliau mati kelaparan. Tetap akan mereka berikan makan minum. Pilihan beliau yang kedua, ikut suami. Dan itu lebih menjamin tentunya. Ya, ikut pindah agama bareng. Nah, seandainya kisah ini benar. Nah,
Karena dengan beliau mengikuti suaminya, kehidupan dunia beliau terjamin. Dan beliau sebagai seorang janda yang punya bayi. Dan itu juga tidak beliau pilih. Maka beliau memilih pilihan ketiga yang paling berat. Yaitu tetap bertahan di Habasyah dengan mempertahankan akidah tauhid dan sunnah yang telah Allah berikan kepada beliau sebagai seorang janda. Yang memiliki bayi di negeri rantau yang beliau tidak memahami bahasa masyarakat setempat, nggak punya pekerjaan, nggak punya pemasukan pribadi, sampai datang pertolongan dari Allah. Dan Allah telah berjanji, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu amat dekat. Nabi telah bersabda, wa'alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah pertolongan Allah itu akan datang kalau kamu mau bersabar. Syarat dapat pertolongan dari Allah adalah sabar. Enggak sabar, jangan pernah mengharap pertolongan dari Allah. Itu akidah di dalam Islam. Kelapangan itu bersama kesulitan. Dan kemudahan itu bersama kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tak lama setelah itu datanglah surat dari Raja Najasyi. Bahwa Nabi SAW meminang beliau sebagai istrinya. Nah, dengan mahar kurang lebih 1,5 sampai 1,7 kilogram emas. Hadiah dari Raja Najasyi untuk Nabi SAW. Dan yang menjadi akad wali pernikahan beliau saat itu adalah salah satu dari sahabat Nabi yang muhajirin di Habasyah. Dan dia merupakan orang terdekat nasabnya dengan beliau. Kemudian setelah hijrahnya para sahabat Nabi yang berada di Habasyah ke Madinah, maka beliau dibawa oleh para sahabat Nabi ke Madinah. Ke pangkuan Nabi SAW. Lihat pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ummu Habibah meriwayatkan, lihat indahnya sanad ini. Ya. Mungkin sanad ini bisa jadi sedikit membuat kaum wanita baper, atau mungkin mereka akan pura-pura nggak dengar sanad hadis ini. Kenapa? Ummu Habibah, siapanya Rasulullah? Istri beliau, ibunda kita. Meriwayatkan dari Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin, siapanya Nabi SAW? Istrinya. Berarti di sini Ramlah Ummu Habibah meriwayatkan hadis Nabi dari madu aslinya. Dari madu aslinya. Lihat. Ya, indahnya ilmu agama. Ilmu agama, keutamaan ilmu agama yang telah mereka ketahui menghilangkan kedengkian, kecemburuan dan permusuhan di antara mereka, meskipun itu madunya. Masya Allah, sampai di sini nggak boleh panjang-panjang, bahaya nanti. Ya, nggak boleh panjang-panjang, bahaya nanti yang ikut kajian dengan istrinya. Saya bisa suruh pulang naik ojek antum nanti. Baik, indahnya kehidupan rumah tangga dan dunia di atas bimbingan ilmu. Berat yang seperti ini. Bahkan sebagian wanita, walaupun udah bertahun-tahun dia punya madu, jangankan mau belajar Iqra sama madunya, belajar tahsin Al-Quran sama madunya, jumpa aja belum mau. Padahal udah bertahun-tahun tuh punya madu asli. Ya. Jangankan mau belajar, jumpa aja nggak mau. Walaupun jumpa ya, jumpa dalam kondisi dingin, bahkan yang berantem. Kenapa? Karena rumah tangga mereka dibimbing dengan ilmu. Dan yang melakukannya adalah utusannya Allah Jalla wa'ala. Yang paling mengamalkan ilmunya, paling takut kepada Allah, yang paling setia dan cinta kepada kaum wanita. Beliau menyebutkan, itu Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu anhunna, annaha qalat, bahwa istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minan naumi muhmarran wajhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dengan wajah yang memerah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni mimma ra'a fil manam, karena mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Yaqul, ketika beliau bangun dengan wajah yang
merah. Dalam riwayat yang lain, beliau dalam keadaan faza'an, terkejut. Maka Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang hendaknya kita basahi lisan kita dengannya. Ini kalimat yang lebih berat daripada dunia beserta isinya. Kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam kalau dia tidak mengucap dan mengamalkannya. Dan ini kalimat yang Nabi katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang ketika keluar dari dunia dan kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, tentunya dia mengucapnya dengan mengetahui makna dan menjalankan konsekuensinya serta tidak melakukan pembatalnya. Nah, la ilaha illallah. Demikianlah seorang mukmin ya. Mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ketika seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina fahal min babin natamassaku bihi jami'. Wahai Rasulullah, isi syariat Islam udah banyak banget terhadap kami. Ada puasa wajib, puasa sunnah, salat wajib, salat sunnah, ada umrah, ada haji, ada puasa dan sebagainya. Adakah suatu amalan yang apabila kami melakukannya akan memudahkan kami menjalankan isi Islam ini? Maka Nabi SAW menjawab, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Dan insya Allah zikir kepada Allah ringan di mulut, tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Seperti sabda Nabi, kalimatan habib khafifatan thaqilatan fil mizan habibatan ila Ar-Rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan, tetapi sangat berat di timbangan di hari kiamat nanti dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Butuh berapa menit untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim? Enggak sampai 5 detik, ya kan? Ya, sudah dicintai oleh Allah. Apa susahnya ikhwah? Kita sambil gowes subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 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 la ilaha illallah. Antum terkejut ucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Biasakan. Nanti kalau sudah terbiasa itu menjadi spontanitas. Lihat Nabi kita terkejut ketika bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut dan wajahnya memerah. Beliau mengucapkan la ilaha illallah. Seperti inilah seorang mukmin, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Tidak seperti sebagian orang. Kalau terkejut, apa katanya? Tempe, tahu katanya. Sebagian orang kalau terkejut, apa yang dia ucapkan? Kalau orang Jabodetabek, kalau terkejut, apa? Ayam-ayam. Baru dengar anda nih. Generasi tahun berapa ini? Generasi 2015 ya. Ya, biasanya dulu kalau 10 tahun yang lalu kalau terkejut, buset, ya kan? Apalagi? Wow, orang Jakarta aja itu, orang luar Jakarta juga wow. Ya, rubah ya ikhwah. Terkejut, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pahala dapat, timbangan amal kita di hari kiamat akan berat dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengucapkan la ilaha illallah wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Sungguh celaka orang Arab. Saudara orang Arab di sini kenapa? Karena mereka lah kaum muslimin yang paling banyak di hari itu. Enggak ada yang Islam kecuali orang Arab di masa itu dan tiada selain Arab kecuali beberapa orang seperti Salman Al-Farisi. Hanya beberapa orang ketika dia masih hidup. Sedikit sekali yang bukan Arab. Maka ini mencakup siapa saja yang telah masuk ke dalam Islam. Karena suatu keburukan yang sudah sangat dekat waktunya. Futihal yawma min radimi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Sungguh hari ini telah terbuka benteng tempat di mana Ya'juj wa Ma'juj dikurung seperti ini. Ya bentuknya. Sufyan bin Uyainah membentukkan angka 90 atau 100. Artinya lubang yang sangat kecil, ya, lubang yang sangat kecil. Sudah mulai terbuka. Lubang benteng Dzulqarnain
yang dibangun oleh Dzulqarnain dan mengurung Ya'juj wa Ma'juj di dalamnya. Dan Ya'juj wa Ma'juj yang Nabi SAW beritakan di dalam banyak hadis-hadisnya, nanti di akhir kitab ini akan ada pembahasan Ya'juj wa Ma'juj secara khusus. Dan nanti kita akan bahas secara detail insyaAllah. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, tujuan utama beliau bukan untuk membahas Ya'juj wa Ma'juj, tetapi tentang sabda Nabi akan ada fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin, bahkan para sahabat beliau sepeninggal beliau. Maka Nabi mengatakan telah terbuka bentengnya Ya'juj wa Ma'juj ya seperti ini. Maka beliau ditanya oleh sebagian sahabatnya, ana haliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan hancur, akan rusak, akan binasa, sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh? Maka Nabi SAW menjawab, na'am. Iya. Idza kathura al-khabath. Jika maksiat lebih dominan daripada ketaatan. Apabila kesyirikan lebih dominan daripada tauhid, bid'ah lebih dominan daripada sunnah, dan maksiat lebih dominan daripada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi semua mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti sesuai dengan niat mereka masing-masing, sesuai dengan kondisinya ketika mati. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan apa dia dimatikan. Hadits riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya tentang ketika sebagian manusia, orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah diazab, kemudian orang-orang yang tidak melakukannya dari orang-orang saleh juga ikut terkena azab tersebut. Maka beliau bertanya, kenapa mereka juga ikut terkena azab dan musibah tersebut? Maka Nabi mengatakan, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Nanti ketika di hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya, sesuai dengan niatnya. Misalkan terjadi tsunami, banjir, maka yang mati ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang sedang melakukan ibadah dan ada yang sedang melakukan maksiat. Nah, semua mereka akan dibangkitkan nanti di atas apa dia dimatikan. Kalau pas kena tsunami dia sedang di dalam diskotik, berarti dibangkitkan nanti dan dia sedang di dalam diskotik. Terjadi gempa, runtuhlah sebuah hotel. Penghuni hotel ada yang suami istri berumah tangga dengan anak-anak mereka, ada dengan pelacur, ada yang sedang bermaksiat, ada yang sedang beristirahat dalam perjalanan yang mencari nafkah dan sebagainya. Maka yang mati karena gempa tersebut nantinya akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan apa dia dimatikan. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Dalam riwayat yang lain Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya ketika mati. Memang dia belum berzina, tetapi sudah berniat perjalanan untuk zina. Kudu kena gempa, nggak jadi berzina, dosanya udah dapat. Kalau tiada yang menghalangi dia dari dosa zina atau maksiat yang ingin dia lakukan kecuali kematian, bukan karena taubat. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi SAW ini memberikan kepada kita banyak faedah. Di antaranya indahnya berbagi ilmu agama sesama kita. Dan ilmu agama akan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di antara kita dan terkhusus di antara anggota keluarga kita. Bayangkan di sini jamaah, seorang wanita mau menimba ilmu kepada madunya. Ibunda kita Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan meriwayatkan hadis Nabi dari madunya yang bernama siapa tadi? Zainab. Padahal kan kalau wanita itu gengsi, ngapain gua nanyain dia, nanti aja gua tanya langsung kepada suamiku. Ya kan? Kan gua juga istrinya. Gak gengsi mereka aja mah. Innallaha la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Maka Mujahid rahimahullah mengatakan, seorang ulama tabi'in, la yanalul ilm mustahil wala mustakbir. Ada dua golongan manusia yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Walaupun dia anaknya Nabi, anaknya ulama bahkan. Yaitu orang yang malu-malu dan sombong.
malu-malu dan sombong. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan angkat dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, beliau berkata, "Rahimallah nisa al-ansar, la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid-din." Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum Ansar. Mereka wanita-wanita yang dikenal dengan sifat malu yang luar biasa. Tetapi sifat malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Karena belajar ilmu agama, jamaah, duduk yang seperti ini membutuhkan ketawadhuan. Seseorang harus berjihad melawan hawa nafsunya, menghilangkan gengsinya. Ya, berat, jamaah. Apalagi dia memiliki kedudukan dalam urusan dunia. Dia misalkan seorang jenderal. Sementara di majelisnya rata-rata dari Tantama, dari Bintara. Kalau dia nggak tawadhu, mana mau duduk. Dia orang kaya, sementara di majelis tersebut gak ada orang-orang yang setara dengan dia kekayaannya. Apalagi lebih dari dia. Berat. Demi Allah, kalau dia nggak tawadhu, nggak punya akhlak yang mulia, orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah nggak mau duduk. Walaupun mau kajian harus kelas yang eksekutif, harus di tempat VVIP. Kalau di masjid nggak akan hadir, kalau di hotel boleh. Atau kalau di rumah saya boleh. Kalau ke masjid nggak, membutuhkan tawadhu. Makanya luar biasa hati mereka para sahabat Nabi. Abu Bakar, orang paling kaya, paling ditokohkan setelah Nabi. Tapi mau duduk di majelisnya Nabi, bersentuhan bahunya dengan Bilal, seorang budak sahaya hitam pekat dari Ethiopia, dan beliau yang memerdekakannya. Ketika beliau duduk di majelisnya Rasulullah, bahu beliau berdekatan dengan bahunya Suhaib bin Sinan, seorang budak sahaya yang lemah, dihina oleh orang Arab di masa itu, dan beliau memerdekakannya. Makanya tidak ada yang hadir di majelis ilmu agama kecuali orang-orang yang memang benar-benar diberikan hidayah oleh Allah. Telah dibersihkan oleh Allah hatinya dari kotoran-kotorannya, dari sifat sombong, angkuh, ya, dan sebagainya. Maka bersyukurlah kepada Allah apabila seseorang diberikan sifat tawadhu oleh Allah. Karena itu tanda Allah cinta kepadanya dan bukti bahwa dia memang benar-benar mulia di sisi Allah. Wa ma tawadhu'a lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan angkat dia. Semakin kita merendahkan diri di jalan Allah, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Semakin kita bersifat sombong di dalam agama Allah, semakin kita hina dan rendah di sisi Allah. Dan bayangkan di sini jamaah, Ummu Habibah, secara nasab beliau ayahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan salah satu tokoh Arab. Mau meriwayatkan hadis dari Zainab bintu Jahshin sebagai madunya. Padahal kalau beliau mau gengsi kan bisa aja nunggu Nabi pulang. Gua tanya langsung deh nanti kepada Nabi biar dapat sanad yang lebih tinggi, ya kan? Tapi tidak demikian karena mereka melihat sedang ada kesempatan dan di depannya ada orang yang telah mengetahuinya langsung kepada Nabi meskipun itu adalah madunya. Beliau mau belajar kepadanya, mengambil hadis Nabi dan mau menyampaikan kepada orang lain bahwa beliau mendapatkan hadis ini dari madunya. Karena ini berat ya mah. Mungkin sebagian wanita mau belajar tapi nggak mau ketahuan sama orang lain bahwa dia belajar kepada istri pertama, kepada madunya yang pertama, madunya yang ketiga dan sebagainya. Ya kan? Ini beliau mau menyampaikan ini hadis Nabi dari suamiku tapi aku mendapatkannya dari Zainab bintu Jahshin, bukan langsung dari Nabi. Lihat jujurnya mereka dalam meriwayatkan hadis Nabi. Pada seandainya beliau menyampaikan ini sabda Nabi, para sahabat akan percaya. Karena memang beliau istri Nabi juga. Ketawadhuan yang luar biasa, hati yang begitu bening dan bersih. Dan inilah sifatnya penduduk syurga. Allah mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami bersihkan dari hati-hati mereka si kotoran-kotoran sombong dan angkuh. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara dan saling berhadapan di antara mereka di dalam syurga. Nah, jarang-jarang ada wanita yang seperti ini, bersaudara, mesra, harmonis, romantis dengan madu aslinya. Nah, baik.
Faedah lain yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW ini, bahwa apabila seseorang terkejut dan bangun dari tidurnya, hendaknya yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Jalla wa Ala seperti mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, faedah lainnya bahwa fitnah Ya'juj wa Ma'juj adalah fitnah yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengucapkan kalimat wail kepada bangsa Arab karena sudah dekatnya kejelekan Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan Ya'juj wa Ma'juj tidaklah melewati sebuah danau yang penuh dengan air kecuali orang yang berada di paling belakangnya melihat air sudah tidak ada lagi di danau tersebut. Semua manusia mereka bantai. Lebih dahsyat Ya'juj wa Ma'juj daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal masih bisa dibunuh oleh Isa alaihissalam. Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan di akhir zaman bersama kaum muslimin dan Imam Mahdi. Karena beliau memang belum dibunuh. Allah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabu wa ma walakin syubbiha lahum." Mereka belum membunuh Nabi Isa. Mereka belum menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'allah ilaih. Bahkan Allah mengangkat beliau ke langit dunia. Nanti di akhir zaman beliau diturunkan. Akan mematahkan salib, membunuh semua nabi, dan menegakkan tauhid bersama kaum muslimin. Dan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Di Palestina, di sebuah daerah yang bernama Babulud. Di Baitul Maqdis. Sedangkan Ya'juj wa Ma'juj ketika keluar, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membawa lari kaum muslimin ke Tur Sina. Karena la yadani li ahad, tidak ada satupun yang mampu melawan Ya'juj wa Ma'juj. Semua dibantai oleh mereka. Jangankan manusia, danau yang penuh air mereka masuki. Kemudian danau seketika itu langsung kering kerontang. Dan tentunya mereka ciptaan Allah. Dengan izin Allah karena suatu hikmah yang Allah inginkan sebagai ujian. Ketika mereka merasa telah membunuh dan memporak-porandakan dunia, maka mereka mengatakan halumma naqtul man fis sama, yang di dunia sudah kita bunuh semua, mari kita bunuh yang di langit. Maka mereka pun melepaskan anak-anak panah mereka ke arah langit. Dan Allah uji mereka. Allah turunkan anak-anak panah mereka berlumuran darah. Sehingga mereka yakin bahwa telah membunuh yang ada di langit dari kalangan para malaikat atau Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya mereka. Dan ini kaidah jemaah. Apabila seorang sedang berada di puncak kesombongan, maka ketahuilah dia sedang di puncak kehancuran. Dan semua orang-orang yang di puncak kesombongan dan keangkuhan serta kezaliman, semuanya jatuh hancur sehancur-hancurnya apabila dia tidak bertobat. Dan sejarah telah memperlihatkan itu kepada kita. Baik dari semenjak raja-raja di masa Nabi maupun pemimpin-pemimpin, ya, atau orang-orang yang memiliki power. Setelah itu sampai hari ini semua mereka Allah hinakan sebelum mati. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, fitnah Ya'juj wa Ma'juj sangat besar. Kemudian faedah lain yang dapat kita petik bahwa tauhid adalah sumber keselamatan dari semua fitnah. Dalilnya adalah sabda Nabi ini. Sebelum beliau memperingatkan tentang fitnah Ya'juj wa Ma'juj, maka beliau mengucapkan la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid. Maka tauhid adalah sumber keselamatan dari berbagai fitnah. Maka ya kita melihat tidaklah sebagian besar orang terjerumus ke dalam fitnah-fitnah akhir zaman, baik fitnah yang berkaitan dengan akidah, syubhat atau syahwat, kecuali karena tauhid dan akidah mereka yang lemah. Apa yang menyelamatkan ahlu sunnati wal jamaah dari fitnah pemberontakan, fitnah khawarij? Karena akidah mereka. Ya. Yang mereka pelajari dalam kitab-kitab akidah terkait menyingkapi penguasa yang zalim dan sebagainya. Akidah yang menyelamatkan mereka dari fitnah syirik dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah setelah isya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertulis. Kemudian kita cukupkan insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah berada di meja, dan teman-teman apabila ada ingin menyampaikan sesuatu maka saya persilahkan untuk dituliskan di kertas kemudian dinaikkan ke meja. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bekhair, barakallahu fiik. Semoga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Dingin hati kita kalau melihat atau membaca pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kata para ulama, di antara sebab hilangnya dengki dari hati seorang muslim kepada saudaranya yang muslim lainnya adalah dengan saling doa mendoakan di antara mereka. Dan ini ciri mukmin sejati. Makanya ketika Allah memuji para sahabat Nabi SAW di dalam surat Al-Hasyr, maka Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna fil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dari orang-orang yang beriman, mereka selalu berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin. Dan jangan engkau ciptakan kedengkian di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW juga bersabda, da'watul mu'min li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang mukmin kepada saudaranya se-Islam dan dia tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Ustadz, afwan, izin bertanya terkait kasus ana. Ini sedikit sedih ya. Namun tidak semua sesuatu yang sedih kita bisa ikut sedih terkadang. Terkait kasus ana saat dalam ingin menikah, Ustaz. Curhat ini ya ikhwah. Ustaz tempatnya curhat biasanya. Ketika Ustaz mau curhat semuanya lari ya. Baik, Ustaz, apakah status saya duda ana menjadi aib dalam Islam? Paham pertanyaan? Apakah status ana sebagai duda ini adalah aib di dalam Islam? Jawabannya bukan aib ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di dalam Islam ini bukan yang udah menikah, udah punya anak, ya, dan ini dan itu. Tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la fadla lil arabi ala al-ajami illa bitaqwa. Tiada keutamaan bagi orang Arab di atas non-Arab, orang yang putih di atas orang yang hitam, kecuali dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara para sahabat ada yang meninggal dan dia masih duda. Demikian juga sebagian sahabiah meninggal dunia dan dia sebagai janda. Ya. Tiada yang aib. Duda bukan aib. Ya. Dan janda juga bukan aib. Kecuali dia ingin menduda karena ta'abbudan lillah. Ingin beragama dengan Allah dengan kedudaannya. Ini yang baru bermasalah. Jatuh ke dalam bid'ah tabattul yang dilarang oleh Islam. Tetapi apabila seseorang ingin menikah namun Allah belum memudahkan atau belum anugerahkan kepada yang seorang pasangan sehingga dia masih sebagai duda, sebagai janda, dia tidak perlu minder. Tidak perlu minder ketika bertemu dengan kawan-kawannya, nggak perlu baper. Dan kita pun ya ikhwah nggak boleh membuli ya. Suka nyindir kawan yang belum nikah. Emangnya ada yang nggak mau nikah kalau dia normal? Pasti dia mau. Secara umum tidak ada nikmat bagi manusia ini selain nikmat syahwat dengan lawan jenisnya. Itu normalnya manusia. Gak ada nikmat yang lebih nikmat bagi seorang lelaki selain nikmat syahwat antara dia dengan seorang wanita. Demikian juga sebaliknya. Hanya ada satu makhluk yang gak punya syahwat di dunia ini, yaitu para malaikat. Manusia, jin, hewan punya syahwat. Hanya saja yang membedakan manusia dengan hewan adalah nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, ini penting ya jamaah untuk menjadi bahan perhatian ya. Kadang kita sebagian teman-teman meskipun udah ngaji, kalau udah bercanda kelewatan. Ya. Kelewatan. Sampai bertanya sampai kapan ente menduda? Ini pertanyaan dia kira
Dia anggap biasa saja keluar dari mulutnya. Tapi orang lain bisa duduk di sejadah, di atas sajadahnya dari ba'da isya sampai subuh gara-gara ucapan dia itu, menangis di hadapan Allah. Demikian juga sebagian wanita mencandai saudari. Anti ini betah banget jadi janda sih. Udah sekian lama masih betah banget gak punya suami. Ini kalimat-kalimat yang terkadang keluar dari sebagian orang dan dia menganggap itu biasa. Padahal itu lebih tajam daripada pedang samurai bagi seorang wanita. Nah, bahkan sebagian mereka menjadikan status janda atau duda sebagai sesuatu yang menghina dan merendahkan seorang. Gak boleh. Ibunda-ibunda kita ada yang janda. Ibunda-ibunda kita dari Ummahatul Mukminin, mereka menjadi janda setelah Nabi kita SAW wafat. Dan bayangkan apabila ibu kita, saudari kita, anak perempuan kita dibuli, dicandain oleh sebagian orang karena statusnya janda. Nah, bagaimana perasaan kita? Mungkin juga dengan orang lain, jemaah. Bahkan di dalam Islam, ya, Nabi menyebutkan di dalam banyak hadisnya agar kita memberikan perhatian, bukan justru merendah. Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalah, orang yang memberikan perhatian kepada janda, apakah janda tersebut ibu kandungnya sendiri, saudarinya, anak gadisnya, ataukah selainnya dari kalangan kaum muslimat, maka pahalanya seperti orang yang tidak pernah futur berpuasa dan sholat malam. Bukan menjadi bahan candaan. Nah, nggak ada di kalangan salaf menjadikan status duda atau janda sebagai candaan. Setiap ngaji, fulana udah sekian bulan suami yang meninggal, nggak ada. Gimana dengan janda fulan, ukhti fulan dalam belum nikah itu. Setelah suami yang meninggal 2-3 tahun yang lalu, udah selamatkan. Aib. Yang demikian jemaah. Bahkan di Arab, di Yaman sampai hari ini, saya lihat kalau ente berani bertanya berapa orang anak gadis orang, berapa umurnya namanya, itu jatuh marwah Anda. Hilang wibawa Anda di mata orang. Paling ya anti mereka menanyakan anak gadis orang. Berapa orang anak perempuannya? Yang paling besar berapa umurnya? Ini kan menjadi hal yang biasa. Tapi aib karena itu berkaitan dengan perempuan. Nah, baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, mengapa banyak akhwat yang menolak ana karena status ana, padahal ana temukan kata-kata semanhajnya. Untuk pertanyaan pertama tadi ana mampu menjawabnya. Tetapi yang kedua ini antum yang lebih tahu, jangan ana. Yang antum tanyakan, kenapa anda sering ditolak? Ya anda nggak bisa jawab. Ya kan? Anda sendiri introspeksi diri, ambil cermin besar-besar, lihat. Berulang kali, kenapa Anis ini sering ditolak? Apakah anda Abu Bakar? Apakah anda Umar, Utsman, Ali? Sehingga berhak menyalahkan wanita lain karena menolak anda? Ya. Apakah sudah ada ayat dan hadis yang menyebutkan anda pasti seperti Julaibib, seperti Abu Hurairah? Sehingga akhwat yang menolak anda adalah wanita-wanita yang merugi dunia dan akhirat. Ya nggak usah apa-apa. Ya udah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ucapkan itu, ya kan? Kan Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah fa in asabaka syai'un faqul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Wa la taqul law anni fa'altu kadza wa kadza fa inna law taftah abwaab syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersemangatlah engkau melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan agamamu. Jangan bersikap lemah, minderan, tetapi memohonlah pertolongan kepada Allah. Apabila yang terjadi adalah sesuatu yang tidak engkau sukai, ucapkan qaddarallah wa ma syafa'al. Jangan berandai-andai. Jangan kamu seandainya saya masih muda, seandainya saya duda kaya dan sebagainya. Gak usah. Itu semua akan membuka pintu-pintu syaitan. Qaddarallah wa ma syaa. Yang jelas Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Bahkan Nabi mengatakan inna rizqa kal maut. Rezeki itu seperti kematian. Dimanapun kamu bersembunyi, dia akan mendapatimu. Wa ma min nafsin tamutu illa wa qad istuqbila rizquh. Tiada suatu jiwa yang mati kecuali telah menerima rezekinya dengan sempurna. Kewajiban antum bertawakal kepada Allah dan berikhtiar. Apa yang terjadi, itulah keputusan Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Pemberian
ketentuan Allah kepadamu tidak pernah membahayakan dirimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu justru baik untukmu. Dan sesuatu yang kamu sukai justru buruk untukmu. Allah Maha tahu dan engkau tidak tahu. Dan nasihat berikutnya, banyak-banyak melihat kepada orang yang di bawah Anda. Karena Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Hadits dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Melihatlah kalian kepada orang-orang yang jauh di bawah kalian. Dan janganlah engkau melihat kepada orang yang di atasmu, agar engkau tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Alhamdulillah, Anda duda ada orang sampai mati menjomblo. Ente masih mending, duda udah pernah menikah. Ada orang seumur hidupnya nggak pernah nikah. Ya kan? Nah, ada orang seumur hidupnya nggak pernah nikah. Anda alhamdulillah udah pernah nikah walaupun sekarang duda. Nah, sudah pernah mengetahui nikmat yang Allah halalkan tersebut. Ada orang sampai matinya masih jomblo, ya masih sebagai single senior. Anda alhamdulillah udah pernah nikah walaupun sekarang duda. Dan alhamdulillah tidak ada ayat dan hadis yang mengatakan barang siapa yang mati sebagai duda atau janda maka dia mati su'ul khatimah. Nggak ada. Jadi nggak perlu bersedih. Yang paling penting adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, baik dia duda, janda, jomblo, udah menikah dan sebagainya, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Selalu memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Jangan salahkan orang lain. Jangan justru membuka pintu dosa untuk diri kita. Apa itu? Berburuk sangka. Yang kedua, membaca niat orang. Memang akhwat zaman sekarang Ustadz matre semua. Ana berulang kali ditolak sama mereka. Lah, kok itu jadi standarnya matre? Emangnya Anda siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar, As-Siddiq. Kok gara-gara ente ditolak, ente menilai wanita pada matre? Jangan. Ya, udah berbaik sangka aja. Bahkan kalau bisa rendahkan diri kita. Mungkin karena dosa-dosa ana dulu, Ustaz. Atau bahkan dosa-dosa ana yang sekarang dan ana belum bertobat darinya. Dan ada sebagian ulama salaf yang dia dipenjara karena terlilit hutang gak mampu bayar. Kemudian dia mengatakan ini karena dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Aku pernah mencela seseorang. Ini balasan Allah untukku. 40 tahun yang lalu. Aku pernah merendahkan seseorang. Bisa jadi sebab dosaku itu aku hari ini masuk penjara. Tuh ulama salaf. Nah, jangan mudah berburuk sangka dan membaca niat orang. Karenanya Hasan Al-Basri mengatakan ihtarisu min su'id dhann. Atau ijtanibu su'ad dhann. Tinggalkan berburuk sangka kepada manusia. Benarnya kamu tidak dapat pahala, salahnya kamu sudah berdosa. Sekarang kita suudzon sama orang. Seandainya benar suudzon kita akan dapat pahala. Dan seandainya benar, kita tetap mendapatkan dosa. Karena sudah berburuk sangka, apalagi salah. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana mohon nasihatnya Ustaz. Bulan umurnya 21, masih muda nih, gampang insya Allah. Banyak akhwat yang ngantri insya Allah. Kecuali umurnya udah 61, baru kita khawatirkan akan mati sebagai duda. Kalau umur 21 insya Allah masih aman. Ya kan? Nah, hubungi Pak Yoyon nanti. Ya, biar Pak Yoyon carikan istri buat antum. Barakallahu fiik. Semoga Allah anugerahkan untuk antum istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz mau bertanya, bolehkah iktikaf di Hotel Hilton atau Zam-Zam? Syukran jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Ana sebagai penuntut ilmu agama yang tidak berani berfatwa tentang masalah besar yang seperti ini, tetapi sudah ada fatwa dari para ulama. Para ulama membahas bahwa itu, sebagian ulama mengatakan tidak mengambil hukum masjid. Maka tidak boleh, sholat boleh,
Dia masih dapat pahala 100.000 sholat karena itu masih tanah haram. Tetapi untuk dikatakan i'tikaf, dia tidak dikatakan i'tikaf di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, kecuali kata para ulama bersambung sofnya. Dan yang setelah memang sudah nggak muat lah lagi. Dan ini sering terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Memang sofnya sampai ke segitu, bahkan bisa lewat dari tower Zamzam. Dan memang satu ruangan itu dibangun untuk masjid, untuk tempat salat musalla. Wallahu a'lam bishawab, la ilmu illallah. Maka nasihat ana bagi yang umrah, usahakan sering-sering di dalam masjid. Karena itu yang tidak diragukan keutamaannya dan tiada khilaf di antara. Kan sayang juga udah jauh-jauh dari Jakarta, dari Indonesia naik pesawat 7 jam di sini berangan-angan sholat di dalam masjid, sering tawaf, sering Ka'bah. Yang ke sana tawafnya di tower Zamzam tanpa batas. Bisa lebih dari 7 kali dan bisa kurang dari 7 kali. Karena tawaf dan sa'inya selalu di tower Zamzam. Alias shopping. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendapat Ustaz tentang ada yang masih menghalalkan musik dan mengubah surat syu'ara menjadi surat penyair atau pemusik? Mohon nasihatnya. Tidak ada pendapat ana dalam hal ini. Karena masalah musik salah satu perkara yang sudah ada hadis dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' para salaf. Maka kita tidak butuh kepada pendapat siapapun. Kita nggak butuh kepada pendapat Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan. Bahkan kita nggak butuh kepada pendapat yang Pak Imam Madhab. Karena sudah ada ayat di sini. Wa may minan nasi may yashtari lahwal hadis. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa dimaksud dengan lahwal hadis di situ adalah musik. Nah, hadis-hadis Nabi juga cukup jelas dalam hal ini dalam Bukhari dan selain Bukhari Muslim. Nah, dan kita nggak terkejut apabila ada orang yang menghalalkan musik karena memang ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Dalam Sahih Bukhari Nabi mengatakan la yakunanna ba'di aqwamun yakunanna ba'di man yastahilluna al-hirra wal harir wal ma'azif. Akan ada setelahku min ummati dari umatku. Nabi nggak mengatakan dari Yahudi atau Nasrani. Tapi beliau justru bersabda dari umatku. Dalam riwayat yang lain tentang hal yang selain ini Nabi mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Da'i. Ingat saya sedang baca hadis ya. Saya bukan sedang menunjuk batang hidung seseorang. Nah. Da'i. Bahasa Nabi da'i. Penyeru dakwah. Ala abwabi jahannam. Tetapi menuju pintu-pintu neraka jahannam. Kemudian Nabi mengatakan mereka juga berbahasa dengan bahasa kalian. Itu para sahabatnya saat itu. Itu bahasa Arab. Nabi mengatakan akan ada dari umatku yang akan menghalalkan prostitusi. Ada nggak yang menghalalkan zina hari ini? Disertasi yang membolehkan zina dengan ketentuan tidak ada zalim, tidak ngambil suami orang, tidak mendatangkan penyakit. Dipuji disertasinya oleh seorang profesor dan rektor lagi. Gimana tuh? Dan kain sutra. Yang ketiga wal ma'azif, alat musik. Yang ketiga ijma' ya jemaah. Silahkan buka seluruh kitab-kitab yang membahas tentang musik. Ijma' dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelah itu. Termasuk 4 imam madhab. Dan ijma' nggak boleh diselisihi. Semua pendapat yang bertentangan dengan ijma' yang datang setelah ijma' itu dianggap inhiraf atau zillah. Kalau dia ulama sunnah maka dianggap ketergelinciran. Dan itu sebuah kesesatan. Dan bukan sebagai khazanah Islamiyah. Sebagian orang mengatakan ini pendapat baru kita. Enggak, lihat. Itu pendapat sebelumnya udah ada ijma' belum? Kalau udah ada ijma', nggak boleh ada pendapat baru. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada beberapa pendapat di kalangan sahabat Nabi mereka khilaf, maka berusahalah untuk tidak keluar dari pendapat mereka. Jangan ciptakan pendapat baru. Misalkan ada 4 pendapat di kalangan sahabat Nabi, udah biarkan 4 pendapat itu. Jangan kamu ciptakan pendapat yang kelima. Jelas? Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani membantah semua yang mengatakan hadis ini dhaif dan mengatakan musik halal. Dan beliau menegaskan pendapat yang mengatakan halal musik dari sebagian kecil yang disemaskan kepada ilmu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, la yu'tad biqauli, tidak perlu dipeduli ucapannya dan tidak dianggap. Bahkan Imam Ibnu Hazm sendiri yang menganggap hadis itu dhaif, beliau sendiri tidak menghalalkan musik secara mutlak.
beliau tegaskan, yang tidak melalaikan, tidak berbau syahwat, tidak ada ikhtilat di situ, ya. Dan syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh orang-orang yang menghalalkan musik hari ini. Siapapun dia. Sangat ketat ketentuan-ketentuannya. Dan ingat jamaah, ketika kita berbicara tentang suatu hukum, pisahkan hukum agama Allah dengan perasaan. Ya, terima dengan sami'na wa ta'na, meskipun terkadang kita sendiri jatuh ke dalamnya, ya kan? Sekarang kalau ditanya apa hukum ghibah, kita katakan haram, dosa besar, meskipun kita semua nggak ada yang selamat dari dosa ghibah. Siapa yang selamat dari dosa ghibah hari ini? Mau ustadz, mau ikhwan, mau akhwat, ustadzah, ahli ghibah semua hari ini. Saya dan Anda ahli ghibah semuanya hari ini. Nggak usah sok cuci, ya kan? Tapi kalau ditanya apa hukum ghibah, apakah kita katakan haram? Nanti kalau ini, antum sendiri ghibah, apa kaitannya perbuatan manusia dengan hukum Allah? Makanya sangat-sangat lucu ketika dikatakan musik haram itu Saudi, gimana dengan musik Saudi? Apa kaitannya dengan hukum Allah, ya kan? Ada juga yang mengatakan, ya udah kalau ente musik haram, udah jangan ke mall, tutup telinga Anda dan sebagainya. Ya, apa hubungannya dengan hukum Allah? Hukum Allah itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih. Perbuatan manusia bukan sumber hukum. Kalau ada orang yang mengatakan ini haram, ini wajib, minta dalilnya. Masalah perbuatan dia sesuai dengan ilmu ataukah tidak, itu antara dia dengan Allah, dan tidak ada pengaruhnya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang riba haram apa tidak? Haram. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari riba hari ini? Mau ustadz, bukan ustadz, tidak ada yang hampir wallahu alam. Mungkin boleh dikatakan ulama sekalipun hari ini hampir nggak ada mungkin yang selamat dari debu-debu riba. Betul nggak? Hampir nggak ada yang selamat. Tapi kalau ditanya hukum riba apa? Tetap kita jawab. Dosa besar. Nah. Loh itu gimana tuh? Di sana masih ada bank-bank konvensional di tanah haram dan sebagainya. Ya apa hubungannya dengan hukum Allah? Ya kan? Hukum Allah sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Apa yang diharamkan oleh Allah akan haram sampai hari kiamat kelak. Tidak akan pernah berubah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu inallah. Dan para ulama menjelaskan ya dalam kitab-kitab mereka, dan kita bukan sedang membahas ini, jelas perbedaan syu'ara dengan musik. Musik itu alat musik. Ya. Gak ada ulama yang mengatakan musik syair. Syair adalah musik. Jelas ya? Jadi dalam bahasa Arab itu syair itu lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia puisi atau pantun. Nah, kalau nyanyian dalam bahasa Arab disebut ghina, menyanyi, mughanni. Dan kalimat ghina yang artinya adalah nyanyian, ini bisa positif dan bisa negatif penggunaannya. Contoh yang positif, Nabi mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari umatku orang yang tidak melakukan ghina, tidak menyanyikan Al-Quran. Apakah Al-Quran dinyanyi-nyanyi? Maksudnya apa? Dibacakan dengan irama yang bagus, makhraj huruf yang bagus, ya, lantunan yang bagus. Ada nyanyian dibenci tanpa alat musik. Kenapa? Karena menyerupai suara perempuan. Ucapannya sia-sia, tidak menambahkan semangat seorang untuk belajar agama, untuk beribadah kepada Allah. Dan menjadi haram apabila nyanyian tersebut mengandung kata-kata yang membangkitkan syahwat. Meskipun tidak ada musiknya. Itu sih diharamkan oleh para ulama. Walaupun alat musik tanpa nyanyian sekalipun itu sesuatu yang Allah haramkan. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi dan ijma. Ya ikhwah, kalau udah ada ijma udah. Jangan ciptakan pendapat yang baru. Pendapat yang berbeda dengan ijma adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan. Dan sangat jelas syair itu bukan musik. Abu Lahab CS aja paham syair itu bukan musik. Apa buktinya? Apa buktinya Abu Lahab CS paham syair itu bukan musik. Bahkan mereka paham syair itu bukan penyanyi. Apa bukti paling dekat ya mah? Mereka mengatakan tentang Nabi kita apa? Syairun majnun. Bahwa Muhammad itu penyair yang gila. Hah? Kenapa? Karena Al-Quran yang beliau baca itu benar-benar fasih.
Sementara di masa itu orang yang benar-benar fasih bahasanya adalah syair. Tersusun rapi. Makanya Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Itu Nabi itu. Sungguh kami tidak ajari syair kepada Muhammad, dan syair enggak pantas untuk Muhammad. Nah, mereka mengatakan Nabi syair yang gila. Apakah Nabi pernah menyanyi? Apakah sehari-hari Nabi menyanyi sehingga mereka mengatakan syair? Enggak. Yang beliau bacakan apa? Al-Quran. Dan sabda-sabda beliau lebih tajam sastranya daripada syair-syair orang Arab yang tidak ada yang mampu menyusunnya kecuali sastrawan Arab. Rupanya Nabi berbicara dengan bahasa Arab yang lebih tinggi sastranya dari sastranya sastrawan Arab. Yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran memang turun dengan bahasa Arab. Sehingga mereka mengatakan syair gila. Menunjukkan apa? Abu Lahab saja paham. Syair itu bukan nyanyi. Apalagi musik. Benda. Nah. Dan kalau ada yang meluruskan kesalahan kita yang sudah tersebar secara luas dan dia fokus meluruskannya dari sisi dengan ilmiah, maka sebenarnya seharusnya kita bersyukur kepada Allah meralat fatwa yang sesat dan menyesatkan tersebut. Para ulama salaf mengatakan ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil. Memang berat menarik ucapan yang sudah keluar, apalagi kita seorang tokoh yang ditokohkan. Tapi ulama salah mengatakan kembali kepada kebenaran itu lebih baik buat kamu daripada terus-terusan di dalam kebatilan. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan kamu menjadi pengikut di dalam kebenaran itu lebih baik daripada kamu menjadi tokoh yang diikuti tetapi di dalam kebatilan. Dan orang yang meluruskan kesalahan kita yang sudah tersebar luas dan diikuti oleh banyak orang, dia adalah orang yang paling cinta kepada kita. Dia lebih cinta kepada kita daripada orang-orang yang tidak meluruskan kesalahan kita yang sudah tersebar tersebut dan justru membela kita. Mereka ini adalah para pengkhianat terhadap kita, bukan pencinta kita. Dalilnya kata para ulama adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl. Liyahmilu awzarhum kamilatan yawmal qiyamah. Wa min awzaril ladhina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Sungguh mereka akan membawa dosa-dosa mereka sempurna di hari kiamat nanti. Dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu, sungguh buruk dosa mereka. Kata Imam Mujahid, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, dunubahum wa dunuba man ata'ahum. Dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang telah mengikutinya dalam fatwa yang menyelisih ilmu tersebut. Kata Imam Mujahid di masa tabi'in. Nah, dengan adanya orang yang memperingatkan kesalahan kita, sehingga orang yang tadinya seandainya ada 2 juta orang yang mengikuti kesalahan kita tersebut, tercerahkan menjadi berkurang 1 juta. Yang tadinya kita harus menanggung dosa kita dan dosa 2 juta orang menjadi berkurang jadi 1 juta orang. Berarti sebab dia, ya kan? Mestinya kita bersyukur. Makanya kata para ulama, ahlus sunnah orang yang paling sayang kepada ahlul bid'ah. Bukti sayangnya ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah adalah selalu memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah mereka. Sehingga kaum muslimin tidak banyak mengikuti mereka. Karena kalau muslimin banyak mengikuti mereka, akan sebanyak pula dosa yang harus mereka pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Nah, jangan playing victim. Ya, jangan setelah kita parkirin mobil di pintu gerbang orang, lempari rumah orang, kemudian dimarah-marahin, kemudian diingatkan, kita justru beraction seolah-olah kita korban dan sebagainya. Ini agama Allah. Kalau sudah menyentuh agama Allah, jujur saja. Halal atau haram, jangan mengambang. Apalagi sesuatu yang udah jelas ada dalilnya. Coba jelaskan. Baik kalau nggak haram, apa hukumnya? Halal. Bagaimana dengan dalil-dalil yang mengharamkannya? Coba jawab dan coba luruskan. Bagaimana dengan ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lain Imam Nawawi. Apakah mereka semuanya orang-orang yang tidak mengerti kedetailan suatu hukum, ataukah mereka semuanya orang-orang yang kaku, hanya mengambil satu hadis kemudian langsung mengeluarkan hukum darinya, tidak mengumpulkan hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lainnya dari berbagai sudutnya? Kemana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Mana mereka? Kemudian datang zaman ini mengalahkan ilmu mereka semuanya. Orang-orang yang tadi sebelumnya berada dalam kegelapan langsung berada dalam cahaya. Sebab dia demikian jamaah. Agama ini mengikuti
bukan menciptakan hal yang baru. Nasallallahu alaihi wasallam. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum salat tasbih? Apakah itu sunnah? Sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Di antara Syekh Albani rahimahullah. Sebagian ulama yang lainnya mendhaifkannya. Maka ini masalah khilaf yang mu'tabar. Dan ana sendiri lebih condong pada pendapat yang mendhaifkan hadisnya. Jika ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tolong dijawab. Penting, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa ata'na, wahai penulis. Assalamualaikum Ustaz. Jika udah ahsanallahu alaikum, ahsanallahu ilaikum lebih tepat. Jika ada saudara kandung dari orang tua yang sangat membebani sampai membuat orang tua kita berhutang sana sini, ada yang riba juga, sudah dinasihati tapi tidak berubah baik orang tua ataupun saudara kandungnya. Bolehkah kita mendoakan mereka bertengkar atau bermusuhan atau menjaga jarak antara satu? Kenapa nggak didoain dapat hidayah? Yang pertama, Anda dapat pahala dan mereka bisa berubah, ya kan? Orang tua keduanya sudah bernazar puluhan tahun yang lalu. Orang tua katanya sudah bernazar puluhan tahun yang lalu untuk selalu memberi uang kepada kebutuhan primer sampai apa ini? Tresir, apa ini? Kebutuhan sekunder gitu. Naam. Barakallahu fikum. Maka nasihatnya ya akhi, doakan mereka agar berubah. Yang kedua, berikan nasihat kepada orang tua saudara bahwa itu bukan kewajibannya. Kewajiban utamanya adalah terhadap dirinya. Kan Nabi mengatakan ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang paling dekat, yang paling berkewajiban atasmu. Kalau anak istri, orang tua apabila mereka sudah nggak mampu bekerja dan cari nafkah atau terlilit hutang ya, karena suatu kebutuhan, ya, maka itu ya kewajiban kita. Adapun hawashi, saudara, kalau mereka sudah balik, punya fisik yang kuat, tidak lemah, mampu mencari nafkah, bukanlah kewajiban saudara kandungnya. Walaupun tentunya bersikap dermawan dan saling bahu-membahu itu terpuji ya. Jangankan dengan saudara kandung, dengan orang lain yang nggak ada kaitan nasab dengan kita saja, kita dianjurkan untuk membantunya. Tapi ada sebagian orang memang sukanya TB, tahu TB ya? Tunggu bersih. Suka nebeng. Hidupnya memang selalu dalam penebengan. Males kerja. Ya, sehingga membebani saudaranya, apalagi dia tahu saudaranya yang sayang kepada dia. Ini dididik. Kalau selalu dimanjai justru merusakkan masa depannya. Wallahu taala alam bissawab. Wala ilmu indallah. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurang ya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di majelis-majelis ilmu agama berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.